Halo sahabat Kurcaci Pos, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tips menulis judul cerita anak. Jadi masih banyak yang bertanya kepada saya dan juga merasa kesulitan untuk menulis judul cerita anak yang menarik. Jadi sebenarnya menulis judul cerita anak itu tidak susah dan tidak ribet. Namun ternyata masih banyak teman yang kesulitan. Bahkan terkadang judul cerita anak yang ditulisnya tidak nyambung dengan isi ceritanya. Padahal sudah banyak sih beredar tulisan tentang tips menulis judul cerita anak. Tapi tenang ya sahabat Kurcaci Pos, kali ini saya akan sharing tentang tips menulis judul cerita anak. Tapi pastinya ya, ini saya susun berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan nantinya dari satu judul bisa loh ditulis menjadi beberapa judul. Jadi tonton ya videonya sampai selesai. Jangan skip, jadi nantinya selain bisa menulis judul dengan menarik, sahabat Kurcaci juga bisa menulis beberapa cerita dari satu judul. Oke, kita mulai saja sahabat Kurcaci Pos, tips menulis judul cerita anak. Yang pertama adalah judul cerita anak tidak usah terlalu wah atau tidak usah terlalu spektakuler atau bombastik. Judul cerita anak itu tidak harus wah seperti cerita remaja atau cerita dewasa, tapi harus menarik dan memikat. Sederhana saja sesuai dengan bahasa anak-anak, dan tentu saja harus sesuai dengan isi ceritanya. Karena memang sesuai dengan ibarat iklan, judul itu harus menggoda agar pembaca tertarik untuk membaca cerita kita. Jangan sampai loh judulnya sudah dahsyat tapi ternyata isinya biasa-biasa saja. Misalnya konfliknya tidak muncul atau alurnya datar saja. Jadi jangan sampai hanya dengan membaca judulnya bisa membuat kening anak-anak berkerut, heran atau bingung, dan akhirnya tidak jadi membaca cerita kita. Lanjut sahabat Kurcaci Pos, tips menulis judul cerita anak yang kedua ya. Jadi usahakan judul cerita anak itu jangan spoiler atau memberi kunci jawaban isi cerita pada judulnya. Jadi buat saja atau cari judul yang mengambang dan membuat pembaca penasaran. Misalnya saja ya, saya dulu pernah menulis sebuah cerita tentang seorang anak yang iri pada ayahnya. Anak itu menganggap bahwa ayahnya yang paling enak di rumah. Padahal justru anak itu yang paling enak di rumah. Misalnya pada saat ayahnya masih bekerja di kantor, dia sudah enak-enakan menonton film kartun kesayangannya sambil makan bolu coklat kesukaannya. Jadi misalnya saya membuat judul cerita itu Andi iri pada ayah. Nah itu sudah memberikan kunci jawabannya kepada pembaca. Bisa ditebak bahwa isi ceritanya itu Andi iri kepada ayahnya. Maka biar semakin pembaca penasaran, saya membuat judulnya siapa yang paling enak. Jadi pembaca mulai menebak-nebak, siapa ya yang paling enak? Yang enak itu siapa? Lanjut sahabat Kurcaci.
sharing tips menulis judul cerita anak. Jadi yang ketiga adalah judul cerita anak tidak usah terlalu panjang. Kalau saya, judul cerita anak itu bisa mulai dari satu kata sampai dengan maksimal 5 kata saja. Apa satu kata tidak terlalu kependekan? Tentu saja tidak, karena telah disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Makanya, judul cerita anak yang saya tulis pun bervariasi, mulai dari satu kata sampai dengan 5 kata. Misalnya ya, satu kata itu adalah Cecilia, terus Breno, rahasia diriku, tas kacang bawang, penghuni di parabola, atau yang 5 ya, Pangeran Pelik tidak sedih lagi. Lanjut sahabatku Cacipo, sharing tentang tips menulis judul cerita anak. Yang keempat adalah buat beberapa judul. Bila sahabat kurcaci terpikiran beberapa judul yang pas atau masih bingung dengan judul ceritanya, maka bisa ditulis beberapa judul dulu. Misalnya buat 3 sampai dengan 5 judul. Nanti dipilih ya, mana yang paling bagus dan sesuai untuk judul ceritanya. Misalnya saja nih, cerita tentang seorang anak yang takut main ke rumah temannya, soalnya neneknya itu sangat galak sekali. Jadi, si anak itu mencari cara agar neneknya, temannya itu tidak galak lagi dan ramah kepadanya. Jadi, saat itu saya membuat beberapa judul ya. Misalnya, Nenek Dito yang galak. Aku tidak suka Nenek Dito. Cara menaklukkan hati nenek. Jurus menaklukkan hati nenek. Dan akhirnya saya memilih yang paling bagus dan sesuai, yaitu adalah jurus menaklukkan hati nenek. Lanjut kerja di post tentang sharing menulis judul cerita anak. Yang kelima adalah judul itu bisa ditulis atau ditentukan belakangan. Jadi saat menulis cerita, sebenarnya kita itu tidak usah terlalu pusing dulu dengan judulnya. Jadi fokus menulis saja dulu isi ceritanya. Makanya saya saat menulis sebuah judul cerita itu biasanya memang paling banyak belakangan saja. Saya fokus menyelesaikan dulu ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, baru setelah ceritanya selesai, maka saya sesuaikan judul yang pas. Yang penting ceritanya jadi dulu, baru mikirin judul ya. Jangan mikirin judul dulu dipikirin, akhirnya isi ceritanya tidak ditulis-tulis. Jangan sampai sahabat kurcaci karena terlalu memikirkan judul akhirnya berputar-putar di situ-situ saja. Dan akhirnya ide-ide itu hanya aja di kepala karena tidak ditulis-tulis. Bahkan takutnya malah ide itu keburu melayang entah kemana. Jadi gunakan waktu menulis itu seefektif mungkin ya, termasuk dalam pemilihan judul cerita anak. Yang selanjutnya itu adalah ide cerita dari judul. Jadi saya banyak juga loh mendapatkan ide cerita itu yang awalnya dari judul. Dan ini berbeda ya. Kalau tadi kita mendapatkan ide dulu, menulis dulu baru menentukan judul. Sekarang kita mendapatkan judulnya dulu yang dijadikan sebagai ide cerita. Bila saya mendapatkan judulnya dulu, maka saya akan mempertahankan judul itu lalu mencari atau menyesuaikan isi ceritanya dengan judul itu. Lalu saya pun mulai mengingat-ingatkan ya, kira-kira konflik apa yang sesuai dengan judulnya tadi. Misalnya ya, saya pernah mendapatkan judul itu yang berjudul Bebaskan Dirimu dari Lingkaran Itu. Saya langsung mencari ya. Dan akhirnya mendapatkan konflik seorang anak yang rendah diri karena kakinya pincang.
dan harus memakai tongkat karena mengalami kecelakaan mobil. Saya pun pernah mendapatkan judul yang unik, yaitu Toko Roti 3+3. Nah, makanya saya mulai mengingat-ingatkan dan mencari 3 hal yang berkaitan dengan toko roti itu. Lalu, saya juga pernah mendapatkan ide judul, yaitu mesin-mesin pencetak uang. Lalu saya mulai mencari dan akhirnya saya mendapatkan alur cerita seorang anak bercerita di rumahnya ada mesin-mesin pencetak uang yang membuat 2 temannya penasaran. Ternyata mesin-mesin pencetak uang itu adalah komputer ayahnya dan alat-alat untuk membuat kue ibunya. Nah, ini mungkin yang sering dialami atau pernah dialami oleh sahabat kurcaci saat ceritanya dimuat di media, kok judulnya diganti. Nah, pasti kan banyak yang heran, masa sih sudah capek-capek judulnya malah diganti. Tapi jangan protes dulu. Judul diganti itu disesuaikan agar lebih pas dengan isi ceritanya. Dan tim redaksi memang berhak untuk menyunting cerita tanpa mengubah arti atau maksud cerita, termasuk mengganti judul. Bahkan dulu saat-saat saya waktu awal-awal menulis cerita anak itu, ada juga beberapa judul cerita saya yang diganti oleh tim redaksi. Tapi saya happy-happy saja karena semakin menarik judulnya. Oke, sahabat kurcaci pos, demikian tips dari saya seputar tips menulis judul cerita anak. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol lonceng agar saya terus berbagi cerita dan ceria. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses itu dengan senang hati. Dan biarkan semuanya mudah, ada waktunya. Selamat semangat menulis. Dadah.